ini ada riwayat peraturannya ya. Tuh. Nah ini untuk arah kebijakannya, jadi kemudahan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM ini untuk PPN dibebaskan itu diatur dalam PP 146/2000, PP 81/2015, dan PP 40/2015. Ini ada barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, dan juga air bersih. Untuk yang tidak dipungut, ini diatur dalam PP 50/2019 dan KMK 231/2001. Yang kedua, arah kebijakannya untuk pemberian kemudahan perpajakan atas barang dan jasa yang semula non-BKP dan non-JKP menjadi barang kena pajak tertentu dan jasa kena pajak tertentu. Jadi ada PPN dibebaskan itu ada barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, ya ini sembako ya. Kemudian gula konsumsi berasal dari tebu tanpa bahan perasa atau pewarna. Lalu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa-jasa ini itu tidak menjadi barang kena pajak tertentu atau sisa kena pajak tertentu. Nah, untuk PPN yang tidak dipungut itu ada emas batangan selain kepentingan cadangan devisa negara. Nah, ini sebenarnya kan terkait PPN barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu dan yang tidak dikenakan PPN itu kan ada banyak ya ini turunan peraturannya. Nah, ini dijadikan disederhanakan dan dijadikan secara satu kesatuan terpadu di PP 49/2022 ini. Nah, ini terkait isi dari PP 49/2022. Jadi bab 1 itu terkait ketentuan umum. Jadi ada definisi dan lingkup pengaturannya. Lalu di bab 2 di peraturan pemerintah ini dibahas terkait impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan jasa kena pajak tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, contohnya itu ada vaksin polio, buku dan kitab suci, jasa konstruksi pembangunan rumah ibadah itu masuk barang kena pajak tertentu dan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu di bab ketiga itu membahas terkait impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, contoh mesin peralatan, produk perikanan, senjata amunisi, barang kebutuhan pokok. Itu contoh umumnya ya. Lalu di bab 4 itu terkait penyerahan dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kalau yang bab 3 ini kan barang kena pajak ya. Kalau yang di bab 4 ini yang jasa kena pajak. Contohnya jasa pelayanan kesehatan medis, pendidikan, jasa keuangan, jasa angkutan umum. Nah, di bab 5 di PP 49/2022 ini dibahas terkait impor atau penyerahan PKP tertentu bersifat strategis. Penyerahan dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu bersifat strategis yang tidak dipungut PPN. Contohnya alat angkutan, emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Dan di bab 6 itu impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan masuk, tidak dipungut PPN. Contohnya barang penyandang disabilitas, barang penelitian, barang pribadi, penumpang.
ada sampai 11 ya. Nah, di yang ketujuh ini berkaitan dengan pengkreditan pajak masukannya. Jadi pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu tidak dapat dikreditkan. Jadi pajak masukan berkenaan dengan penyerahan yang tidak dipungut PPN itu juga tidak dapat dikreditkan. Jadi secara umum kalau penyerahan atau faktor masukan yang PPN-nya itu tidak dipungut, itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan gitu. Kemudian di bab 8 ini ada evaluasi. Jadi berisi evaluasi atas pemberian kemudahan di bidang PPN dan PPNBM dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Di bab 9 itu ketentuan lain-lain, itu perlakuan bagi PKP penjual dan pihak terpungut atas PPN yang seharusnya dibebaskan atau seharusnya tidak dipungut tetapi terlanjur dipungut atau dibayar oleh PKP penjual. Nah, ini di bab 10 itu terkait ketentuan peralihan. Nah, ini dijelaskan bahwa PP 49 2002 ini mulai berlaku di 1 April 2022. Lalu di bab 11 ini untuk ketentuan penutup. Jadi mencabut 4 PP yang berlaku sebelum PP 49 2022 ini disahkan. Nah, ini berlakunya mulai 12 Desember 2022. Lalu ada lampiran juga, lampirannya untuk PP 49 2022 ini ada terkait barang hasil kelautan dan perikanan dan barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Nah, kita masuk dulu untuk yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini ada barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Itu ada vaksin polio dan vaksin COVID. Jadi atas impor atau penyerahan barang kena pajak berupa vaksin polio dalam imunisasi nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu yang selanjutnya ada barang kena pajak tertentu lain yang dia itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Selain vaksin polio dan vaksin COVID, ada buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.
Ini berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf B, ayat 2 dan ayat 3. Jadi PPN dibebaskan atas impor dan atau penyerahan. Yang pertama buku pelajaran umum. Ada buku pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perbukuan. Ada buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Ini contohnya. Itu tidak dibebaskan dari pengenaan PPN. Kedua, kitab suci. Jadi yang ini ada keterangan ya tanpa SKP PPN. Jadi untuk PPN tidak dipungutnya itu tidak perlu ada surat keterangan bebas PPN. Nah, ini dijelaskan semula sebelum PP berapa tadi? 49 tahun 2022 itu diaturnya di PP 146 tahun 2000. Kemudian diperbarui di PP 36 tahun 2023, lalu diperbarui lagi di PMK 370 2003. Kemudian untuk yang atas penyerahan atau impor buku pelajaran umum, kitab suci dan pelajaran agama, ini sebelumnya dijelaskan di PMK 5 garis miring PMK 010 2020. Ini juga ini sebelumnya. Nah, ini pelaksanaannya di sini. Yang selanjutnya itu terkait barang kena pajak tertentu dalam penanganan bencana alam dan non-alam nasional. Jadi PPN dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam atau non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Ini penetapan bencana nasional itu sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, yang ditetapkan sebagai bencana nasional ada gempa atau tsunami. Gempa dan tsunami yang di Flores 1992, ada gempa dan tsunami Aceh dan Sumatera Utara 2004, serta COVID-19. Ini juga tanpa SKP PPN untuk tidak memungut PPN-nya. Lalu untuk jasa itu yang dibebaskan dari PPN itu ada jasa konstruksi. Jadi jasa konstruksi tempat yang hanya untuk keperluan ibadah. Jadi ini jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah, ini dibebaskan dari pemungutan PPN. Bebaskan dari pengenaan PPN ada jasa konstruksi bangunan bagi korban bencana nasional. Diatur pasal 4 huruf B. Kalau yang terkait jasa konstruksi untuk keperluan ibadah di pasal 4 huruf A ya. Kalau yang barang kena pajak dalam penanganan bencana alam dan non-alam tadi pasal 3 ayat 1 huruf C. Tuh.
ini jadi jasa kena pajak selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana alam, yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam atau non-alam ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Ini dibebaskan dari PPN. Dan selanjutnya dibebaskan dari pengenaan PPN untuk impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Itu yang pertama ada mesin dan peralatan pabrik. Nah ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 2 huruf A, dan pasal 3. Nah, PPN dibebaskan atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh PKP yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, termasuk yang atas impor dan atau perolehannya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang. Nah, tapi ini harus ada SKB PPN. Jadi seperti semacam surat keterangan tidak dipungut PPN gitu, surat keterangan bebas PPN. Yang selanjutnya ada barang hasil kelautan dan perikanan. Ini sesuai pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 2 huruf B. Jadi atas impor dan atau penyerahan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan yang kriteria atau perinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 49/2022 ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah ini untuk kriteria, komoditas, proses atau perincian jenis barangnya itu dirincikan di lampiran huruf A PP 49/2022. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi awalnya ikan segar
atau dingin dari jenis bandeng, kembung, dan tongkol, tuna, cakalang, ini semula merupakan non-PKP atau non-barang kena dalam pelampiran huruf N PMK 99 tahun 2020. Nah, tapi diatur kembali sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis komoditas. Jadi ikan tidak termasuk ikan hias dalam lampiran huruf A PMK 49 2022. Next, ini ada juga jangat dan kulit mentah yang tidak disamak. Ini jadi berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 2 huruf C. Ini atas impor dan atau penyerahan jangat dan kulit mentah yang tidak disamak dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, yang dimaksud jangat dan kulit mentah dalam ketentuan ini merujuk pada jangat dan kulit mentah yang berasal dari hewan. Jadi jangat merujuk pada kulit dari hewan besar seperti kulit sapi, lembu, kerbau, dan kuda. Nah, kulit itu atau skin itu merujuk pada kulit dari hewan kecil seperti kambing, domba, biri-biri, dan kelinci. Ini contohnya ya. Nah, ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait impor jangat dan kulit mentah yang tidak disamak seperti jangat dan kulit mentah dari jenis hewan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia beserta persyaratannya. Ini menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKH. Jadi ini peraturan sebelumnya. Nah, kalau ini tanpa SKB atau PPN. Kemudian, tadi masih ini ya. Jadi ini tadi yang barang hasil kehutanan. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang hasil kelautan dan perikanan ya. Nextnya tadi kan ada jangat dan kulit mentah yang tidak disamak. Kemudian ada ternak. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf D dan pasal 2 huruf D. Jadi atas impor dan atau penyerahan ternak yang kriteria dan atau perinciannya diatur dalam PMK setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, komoditas ternak yang dimaksud itu terdiri atas ruminansia besar, jadi contohnya sapi, lembu, kerbau, terus ruminansia kecil seperti kambing, domba, biri-biri, ternak lainnya seperti babi, kelinci, unggas seperti ayam, itik, puyuh, dan unggas lainnya. Nah, kriteria proses dan atau perincian ternaknya, yang pertama yang tanpa diolah. Jadi bakalan ternak hidup, unggas hidup. Yang kedua yang disembelih, dikuliti, dibersihkan utuh, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, tanpa dikemas, karkas dan non-karkas, segar, dingin, dan beku, serta yang digarami, direbus, itu untuk buntut, lidah, kikil, tulang, hati, jeroan,
segar, dingin, beku, kering. Itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini tanpa SKB PPN. Selanjutnya ada bibit dan benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf E dan pasal 2 huruf E. Jadi atas impor dan atau penyerahan bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan, itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, untuk ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait bibit dan atau benih, seperti definisi, jenis bibit atau benih, persyaratan impor dan atau sertifikasi bibit dan atau benih, ini menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yang diampu oleh Kementerian Pembina Sektor terkait. Nah, ini di Permentan 12 2018. Ada juga Permen LHK P3 2020 dan juga Permen KP 35 2016. Nah, untuk bibit benih pertanian ini Nah, selanjutnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu juga ada pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf F dan pasal 2 huruf F. Jadi, atas impor dan atau penyerahan pakan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PKH tidak termasuk pakan hewan kesayangan, itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi, masak pakan ternak ya. Kalau untuk hewan kesayangan itu hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan. Nah, termasuk pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu pakan konsentrat, rumput-rumputan pakan termasuk gramineae, dan kacang-kacangan tanaman pakan ternak, leguminosa. Nah, ini diaturnya itu ada di Undang-Undang 18 2009 yang sebagaimana diubah Undang-Undang 11 2020 dan mengacu pada Permentan 22 2017. Selanjutnya ada pakan ikan, ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf G dan pasal 2 huruf G. Yang bibit benih pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, perikanan sama pakan ternak tadi itu tanpa SKB ya, tanpa SKB PPN. Untuk pakan ikan, ini jadi atas impor pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus atau teknis dalam impor pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu atas
atas penyerahan pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan itu dibebaskan dari pengenaan PPN juga. Jadi atas impor dan atas penyerahan dalam negeri itu dibebaskan PPN. Nah, ini ketentuan umum dan ketentuan khusus terkait pakan ikan seperti definisi, jenis pakan, persyaratan impor, serta pendaftaran dan peredaran pakan ikan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Ada UU 31 2024, kemudian diubah UU 11 tahun 2020 dan mengacu pada Permen KP 55 2018. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang selanjutnya ada bahan pakan untuk pembuatan ternak dan bahan baku utama pakan ikan. Jadi ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H dan pasal 2 huruf H. Nah, ini atas impor dan atau penyerahan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak. Dan bahan baku utama pakan ikan tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan atau perinciannya diatur dengan PMK setelah mendapatkan pertimbangan masing-masing dari Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi bahan pakan untuk membuat pakan ternak yaitu bahan pakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang PKH. Kalau ada bahan baku utama pakan ikan yaitu bahan baku utama pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Ini pembebasan PPN diberikan hanya atas impor penyerahan. Yang pertama untuk bahan pakan ternak pada lampiran 1 PMK 142 2017 untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan untuk pembuatan bahan ikan. Selanjutnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu ada satuan rumah susun milik. Jadi ini berdasarkan pasal 6 ayat 2 huruf I. Jadi untuk PPN dibebaskan atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang sifatnya strategis berupa
satuan rumah susun umum milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jadi yang luasnya untuk setiap hunian paling sedikit 21 meter persegi dan tidak lebih dari 36 meter persegi. Kedua, pembangunannya mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kalau yang ketiga, merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. Dan batasan terkait harga jual satuan rumah susun umum milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh satuan rumah susun umum milik diatur oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi untuk rumah susun, jadi penyerahan atas rumah susun ini tidak dikenakan atau dibebaskan dari PPN dengan syarat-syarat 1-4 ini. Nah, untuk harganya, jadi harga jual maksimalnya 250 juta dan penghasilan maksimal untuk pembeli rumah tersebut adalah 7 juta per bulan. Nah, ini peraturannya, itu peraturan pelaksanaannya itu di PMK 115 garis miring PMK 03 2021. Kalau ini tanpa SKB juga. Selanjutnya ada rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa, dan pelajar rumah pekerja. Nah, asrama mahasiswa dan pelajar dan rumah pekerja kan. Nah, ini diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf J. Jadi PPN dibebaskan atas penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, sama rumah pekerja. Yang batasannya diatur Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, kriterianya ini di PMK 81 garis miring PMK 10 2019. Nah, ini mungkin bentuknya ya untuk rumah umum, rumah asrama, dan rumah boro atau rumah pekerja. Selanjutnya ada bahan baku kerajinan perak berupa butiran dan perak batangan. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf I dan pasal 2 huruf K. Jadi atas impor dan atau penyerahan bahan baku kerajinan perak dan dalam bentuk perak butiran dan atau dalam bentuk perak batangan itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan atau batasan seperti spesifikasi teknis perak butiran dan perak batangan, semisal diameter butiran perak atau kadar perak butiran. Ini terkait penyerahan barang berupa perak. Ini juga tanpa SKB PPN. Selanjutnya ada listrik, termasuk biaya penyambungan dan biaya beban listrik. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 huruf L, jadi atas penyerahan listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA, ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi ini rumah tangga yang sampai 6.600 VA ini masih PPN-nya dibebaskan. Tapi kalau rumah tangga tapi lebih dari 6.600 VA itu tidak dibebaskan dari pengenaan PPN.
industri dibebaskan, bisnis dibebaskan, pemerintah dan sosial ini dibebaskan. Nah, selanjutnya ada air bersih. Jadi berdasarkan pasal 6 ayat 2, huruf M dan pasal 8. Jadi PPN dibebaskan atas penyerahan PKP tertentu yang bersifat strategis berupa air bersih. Air bersih pada rumah tangga, air minum dalam kemasan, air bersih pada mobil tangki PDAM, dan air minum isi ulang. Nah, ini contohnya ya. Jadi air bersihnya atas air bersih yang belum siap untuk diminum dan atau air bersih yang sudah siap untuk diminum, termasuk biaya sambung atau biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih. Biaya sambung atau biaya pasang air bersih merupakan biaya penyambungan atau biaya pemasangan yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan atas kegiatan penyambungan instalasi air bersih milik pengusaha kepada instalasi air bersih milik pelanggan. Jadi pengusaha di sini merupakan PKP yang melakukan penyerahan air bersih. Lalu biaya beban tetap air bersih ini merupakan biaya yang ditagihkan pengusaha kepada pelanggan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian air bersih. Jadi air bersih yang sudah siap untuk diminum tidak termasuk air yang telah diolah dengan kelakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain serta memenuhi persyaratan air minum, air isi ulang. Nah, selanjutnya ada juga senjata, amunisi, helm anti peluru, jaket, rompi anti peluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf N. Jadi PPN dibebaskan atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa senjata, amunisi, helm anti peluru, dan jaket atau rompi anti peluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya yang diimpor oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara, kemudian lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden melalui koordinasi kepada Polri, dan seterusnya. Lalu pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 untuk melakukan impor tersebut. Nah, ini peraturan pelaksanaannya ada KMK 370 garis miring KMK 03 2003. Ini kan tadi untuk impor ya, ini kalau untuk penyerahan dalam negeri yang diserahkan pada kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan keamanan sama lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden melalui koordinasi kepada Polri itu untuk penyerahan ini tidak dibebaskan dari PPN, tapi dengan SKB PPN ya. Ya, ini masih lanjutan yang tadi, jadi yang untuk penyerahan senjata, amunisi, helm anti peluru dan seterusnya tadi. Jadi kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain seperti Kemenhan, TNI,
Polri, Bakamla, dan BIN. Kendaraan darat khusus merupakan kendaraan darat untuk kepentingan tempur, patroli, dan atau angkutan khusus lainnya yang digunakan untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara. Tidak termasuk yang digunakan oleh masyarakat umum dan yang penggunaannya melekat pada jabatan tertentu. Lalu pihak lain yang ditunjuk merupakan Badan Hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, helm anti peluru, dan jaket atau rompi anti peluru kendaraan darat khusus, radar dan suku cadangnya untuk keperluan Kemenhan, TNI, Polri, dan BNN. Nextnya, ada komponen atau bahan untuk pembuatan senjata, amunisi. Jadi bahan pembuatannya itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini kurang lebih juga yang diserahkannya sama ya kayak yang tadi. Nah, ini juga dengan SKB PPN. Lalu ada senjata amunisi, peralatan militer, dan perlengkapan militer milik negara lain dalam rangka kegiatan militer berupa latihan militer bersama. Itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf L. Itu juga dibebaskan atas impor PKP tertentu yang bersifat strategis berupa ini yang diimpor oleh TNI dalam rangka kegiatan militer sebagai bagian dari kerjasama militer berupa latihan militer bersama. Ini tanpa SKB PPN. Lalu ada peralatan dan suku cadangnya untuk penyediaan data hasil topografi, data hasil hidrografi, dan foto udara wilayah NKRI. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf M dan ayat 2 huruf P. Nah, ini dibebaskan kalau yang mengimpor itu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, Tentara Nasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, untuk penyerahan dalam negeri, itu ketika diserahkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sama TNI. Nah, ini dengan SKB PPN. Selanjutnya ada kendaraan dinas khusus kepresidenan. Nah, ini PPN dibebaskan atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa kendaraan dinas khusus kepresidenan. Jadi, kendaraan dinas khusus kepresidenan itu ada helikopter, mobil kepresidenan, pesawat terbang, perlengkapan, dan suku cadangnya. Yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan untuk melakukan impor yang diberikan pembebasan bea masuk. Nah, ini mengikuti prosedur pembebasan bea masuk diatur di PMK 191/PMK 04/2016 yang diubah di PMK 91 PMK 04/2021. Selanjutnya ada barang keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lainnya semacam itu yang terbuka untuk umum, barang untuk konservasi alam. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf O.
contohnya ya untuk yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Selanjutnya ada barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Jadi ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf T, pasal 2 huruf Q, dan pasal 7. Jadi atas impor dan atau penyerahan barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, beberapa kriteria atau perincian jenis barang kebutuhan pokok ini itu diatur dalam lampiran PMK 99/2020. Nah, ini juga dijelaskan di PP 49/2022 dengan penyesuaian. Nah, penyesuaian yang dimaksud yang pertama itu ada gula konsumsi asal tebu. Ini menjadi BKP tertentu yang sifatnya strategis tersendiri dalam PP 49/2022. Yang kedua, bumbu-bumbuan seperti bawang, cabai, dan ubi-ubian itu dikelompokkan dalam komoditas sayur-sayuran. Lalu ikan segar atau dingin, BKT-TC, itu diatur sebagai barang kena pajak tertentu bersifat strategis dalam kelompok barang hasil kelautan dan perikanan. Dan kode HS atau pos tarif objek menyelaraskan BTKI 2022. Ini juga tanpa SKP PPN. Jadi untuk barang seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, sembako ini dia tidak dikenakan PPN dalam penyerahannya. Lalu ada gula konsumsi dalam bentuk gula kristal, gula putih berasal dari tebu. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf Q dan pasal 2 huruf R. Jadi atas impor atau penyerahan gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini juga tanpa SKP PPN. Oke, lanjut, itu ada barang hasil pertambangan atau pengobaran diambil langsung dari sumbernya. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf R dan pasal 2 huruf S. Jadi atas impor dan atau penyerahan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Contohnya ada minyak mentah, crude oil, ada gas bumi berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa, tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang siap konsumsi langsung masyarakat. Lalu yang ketiga panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, dan lain-lain. Lalu ada biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, dan lain-lain. Itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu ada liquefied natural gas dan kompres natural gas. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf S dan pasal 2 huruf T. Jadi atas impor dan atau penyerahan LNG dan CNG itu dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi LNG ini merupakan gas bumi yang terutama terdiri dari metan pada suhu sangat rendah. Ini definisinya. Kalau CNG merupakan bahan bakar gas yang berasal dari bumi dengan unsur utama metana.
Jadi sejak 1 April 2022, CNG tidak lagi diperlakukan sebagai jenis gas bumi yang tidak dikenai PPN, melainkan BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Lalu ada barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, yaitu berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf T. Jadi yang dimaksud dengan impor barang oleh pemerintah pusat dan daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum itu pembelian yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara atau hibah yang diterima pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat umum atau orang banyak tapi tidak mensyaratkan beban tertentu untuk memperoleh manfaatnya, misal proyek lampu penerangan jalan atau pembuatan jembatan yang untuk melewatinya masyarakat tidak perlu membayar. Nah, ini mengikuti prosedur pembebasan biaya masuk PMK 171 PMK 04 2019. Lalu ada obat-obatan diimpor dengan APBN, APBD untuk kepentingan masyarakat. Itu juga ini diatur dalam pasal 6 ayat 1. Ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Ada juga bahan terapi manusia, pengelompokan darah, bahan penjenisan jaringan diimpor dengan APBN APBD untuk kepentingan masyarakat. Itu juga dibebaskan dari pengenaan PPN. Nanti selanjutnya kita akan bahas penyerahan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis di luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Oke, mungkin sampai sini dulu dari teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dulu mungkin sebelum kita lanjutkan? Ya, jadi mungkin kalau kita refresh tadi dari awal, jadi yang pertama, yang bagian satu ini adalah impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu, serta penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi vaksin, terus habis itu buku pelajaran, terus buku keagamaan, terus barang kena pajak untuk bencana alam, lalu jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, itu masuknya barang atau jasa tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian kalau yang bagian kedua itu ada mesin, peralatan pabrik, ada barang hasil kelautan, itu merupakan impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Jadi beda klasifikasi ya. Ini sebenarnya kalau mau lihat ini tadi. Mana ya? Ini klasifikasinya ini. Jadi ada barang dan jasa kena pajak tertentu, ada
barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, ada jasa kena pajak tertentu bersifat strategis, yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, nanti ada juga barang atau jasa tertentu yang bersifat strategis dan tidak dipungut PPN. Jadi dibebaskan dari pengenaan PPN dan yang tidak dipungut PPN. Ini yang tertentu tadi kan. Lalu ada barang tertentu yang bersifat strategis, itu mesin dan peralatan pabrik, barang hasil kehutanan perikanan, jangat dan kulit ternak itu, dan seterusnya, pakan ikan, pakan ternak, bahan pakan ikan, rumah susun itu. Nah, ini nanti kita akan masuk ke jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ini ada pertanyaan dari Kak George ya, kalau untuk emas dan perak itu kena pajak apa? Nah, tadi ada yang mana ya? Nih, kalau misalnya perak itu jadi bahan baku kerajinan perak, jadi yang dibeli atau yang diimpor itu, atau yang dibeli itu berupa perak butiran dan perak batangan untuk keperluan kerajinan, itu tidak